Halo semuanya, sudahkah Anda merasa sehat? Sebenarnya definisi sehat yang tepat itu bagaimana sih? Lalu kesehatan mental dan ODGJ itu apa? Yuk kita simak penjelasannya melalui video ini. Jadi, seseorang dapat dikatakan sehat bukan hanya sekedar sehat secara fisik, bebas dari suatu penyakit, namun juga sehat secara mental dan sosial. Kesehatan fisik dan mental saling berkaitan dan mempengaruhi. Misalnya, stres yang berlebihan dapat merugikan bagi kesehatan, yang mana mempengaruhi sistem kekebalan, kardiovaskular, saraf pusat, dan neuroendokrin. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Menurut UU nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, kalau ODGJ itu apa ya? Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Kemudian jenis gangguan mental apa aja sih yang biasa kita temui? Yang pertama, skizofrenia. Pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sebanyak 7% penduduk Indonesia mengalami skizofrenia. Skizofrenia adalah suatu gangguan yang ditandai dengan adanya delusi, halusinasi, dan gangguan dalam berperilaku. Wah, delusi dan halusinasi itu apa ya? Delusi merupakan keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan realitas, seperti merasa sebagai orang hebat, merasa dikejar-kejar, dan akan dibunuh. Sementara itu, halusinasi merupakan persepsi sesuatu yang tidak ada objeknya di dalam realitas, seperti mendengar bisikan yang memberikan perintah kepada diri sendiri untuk bunuh diri. Kedua, stres. Stres adalah respon tubuh baik secara fisik maupun psikis ketika seseorang menghadapi suatu tekanan atau perubahan. Stres yang berat, berkelanjutan, dan tidak dapat diatasi akan membahayakan bagi kesehatan. Ketiga, depresi. Depresi merupakan gangguan suasana perasaan yang menyebabkan perasaan sedih, merasa tertekan, atau kehilangan minat dalam beraktivitas. DSM-5 menyebutkan ciri umum dari gangguan depresi antara lain merasa sedih, hampa, mudah tersinggung, dan disertai dengan perubahan somatik dan kognitif yang signifikan. Gejala lainnya antara lain kesulitan tidur, perubahan tingkat aktivitas, merasa sangat lelah, kesulitan untuk berkonsentrasi dan mengambil keputusan, merasa tidak berharga dan bersalah, dan terakhir muncul keinginan untuk mati atau bunuh diri. Keempat, bipolar. Bipolar merupakan gangguan suasana perasaan di mana kondisi mood secara berulang mengalami pergantian dari manik ke depresif. Begitu pula sebaliknya. Manik merupakan perasaan yang bahagia dan penuh semangat, sedangkan depresif merupakan perasaan yang sedih. Kelima, kecemasan. Kecemasan dianggap sebagai pengalaman manusia yang normal, terutama ketika menanggapi ancaman. Kecemasan adalah perasaan ketakutan yang tidak menyenangkan, disertai dengan gejala otonom seperti tekanan darah dan detak jantung yang tidak normal. Berikut beberapa jenis kecemasan yang umum terjadi. Pertama, spesifik fobia, yaitu reaksi ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional ketika berhadapan dengan situasi atau objek yang dianggap berbahaya, seperti takut yang berlebihan terhadap darah atau ruangan yang sempit. Kedua, social phobia, yaitu menghindari situasi sosial karena takut akan dinilai negatif oleh orang lain, seperti makan atau berbicara di depan umum, berinteraksi dengan lawan jenis, bahkan interaksi sosial apapun selain dengan keluarganya.
ketiga, generalized anxiety disorder, yaitu kekhawatiran dan ketakutan yang terus-menerus tentang sejumlah peristiwa atau aktivitas. Keempat, panic disorder, yaitu serangan kecemasan berat yang berulang, spontan, dan episodik yang tidak terbatas pada situasi tertentu. Terakhir, OCD, yaitu pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang, serta perilaku yang kompulsif, contohnya mencuci tangan berulang kali setelah menyentuh sesuatu yang mungkin kotor. Keenam, autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasa, kemampuan anak untuk berkomunikasi dan berinteraksi, serta berperilaku. Ketujuh, ADHD. ADHD adalah gangguan perkembangan juga yang ditandai dengan ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatian, perilaku hiperaktif, dan impulsif. Kedelapan, gangguan makan. Baik anoreksia maupun bulimia ditandai dengan kecemasan mengenai kenaikan berat badan. Perbedaannya, individu dengan anoreksia merasa bangga dengan pola diet dan kontrol diri yang mereka punya. Sedangkan individu dengan bulimia merasa malu dengan permasalahan pola makan dan ketidakmampuan mereka untuk mengontrol diri. Terakhir, gangguan penyalahgunaan zat psikoaktif. Gangguan ini ditandai dengan penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif yang tidak diresepkan secara medis dan menimbulkan ketergantungan bagi yang mengonsumsinya. Yang termasuk dalam zat psikoaktif antara lain alkohol, nikotin, tembakau, ganja, opioid, kokain, stimulan, halusinogen, obat penenang dan hipnotik, dan inhalansia, yaitu seperti lem, bensin, semir, cairan pembersih, atau aseton. Lalu apa ya kira-kira faktor penyebab dari gangguan jiwa atau gangguan mental? Terdapat 4 faktor penyebab gangguan mental atau gangguan jiwa, yaitu biologi, perilaku dan kognitif, psikologis, dan sosial. Faktor biologi yaitu keturunan dan adanya kerusakan pada otak. Pikiran adalah hal yang penting. Kita harus berhati-hati dengan keyakinan yang kita anut. Misalnya, ketika kita berpikir bahwa kita kurang baik dalam mengatasi situasi yang menekan, biasanya yang kita takutkan akan benar-benar terjadi. Riwayat gangguan mental dan pengalaman selama hidup juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang mengalami gangguan mental. Gangguan psikologis yang pernah dialami dapat berpengaruh pada perkembangan saraf dan menentukan kerentanan gangguan psikologis di kemudian hari. Sedangkan pengalaman hidup yang kurang menyenangkan dapat menimbulkan trauma yang akhirnya menyebabkan seseorang rentan terhadap gangguan mental tertentu. Memiliki hubungan sosial yang baik dapat melindungi individu dari gangguan fisik dan psikologis seperti tekanan darah tinggi, depresi, dan alkoholisme. Selain itu, karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin dapat berpengaruh untuk mengalami suatu gangguan tertentu. Akan tetapi, masih terdapat ODGJ yang mengalami penundaan, penghentian, bahkan tidak mendapatkan pengobatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ciri-ciri dan pengobatan penyakit jiwa, ketidaktahuan tentang cara mengakses pengobatan, stigma, dan diskriminasi terhadap ODGJ. Stigma dalam konteks ini adalah label negatif yang diberikan kepada seseorang karena memiliki gangguan mental. Stigma bisa datang dari diri sendiri ataupun orang lain. Akibat dari stigma ini berimbas juga pada anggota keluarganya. Mereka mungkin akan mengalami penurunan status sosial di masyarakat. Lalu bagaimana ya cara kita sebagai keluarga atau orang terdekat dalam mendampingi dan merawat ODGJ? Yuk dengarkan beberapa tips. Yang pertama, tentunya tidak memberikan stigma negatif terhadap ODGJ.
Berikutnya, berikan bantuan secara emosional, yakni menerima ODGJ dengan baik, memberikan kasih sayang, simpati, dan empati, sehingga mereka merasa dicintai dan diperhatikan. Selain itu, menjaga privasi, kerahasiaan, dan kepercayaan yang telah diberikan ODGJ dapat membuat mereka merasa didukung. Melindungi ODGJ dari situasi sosial yang menekan dan memberikan kenyamanan juga dapat membuat mereka merasa aman. Berikutnya, berikan informasi yang bermanfaat seperti akses pengobatan. Lalu, jadilah pendengar yang baik, yakni memberikan pendapat atau solusi yang tepat untuk membantu ODGJ dalam menyelesaikan masalah mereka. Melihat kehidupan mereka dari perspektif yang berbeda, sehingga membantu untuk melihat kondisi mereka yang lebih positif. Selanjutnya, ajaklah komunikasi secara intens. Sering mengajak komunikasi tentang hal yang positif, seperti hobi, hal-hal yang disukai, atau pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Selanjutnya, bantulah mereka menjalankan perannya dalam aktivitas sehari-hari. Memberikan dukungan kepada ODGJ untuk bertahan hidup dari hari ke hari dengan membantu mereka melakukan tugas rumah tangga dan atau mengasuh anak-anak mereka. Bisa juga mengingatkan jadwal untuk minum obat. Berikutnya, pahami dan kenali ODGJ dengan baik. Hal ini berguna untuk mengenali masalah, memahami tingkat keparahan, dan dampak yang sebenarnya bagi ODGJ. Selanjutnya, memberikan kegiatan yang positif dan mampu dilakukan ODGJ seperti membuat kerajinan tangan, berolahraga, berkebun, dan lain sebagainya. Terakhir, berikan apresiasi atau penghargaan atas usaha ODGJ dalam penyembuhannya, seperti pujian, pelukan, dan hadiah. Lalu, bagaimana ya cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita? Pertama, kita dapat berolahraga secara rutin, karena olahraga dapat melancarkan sirkulasi darah ke otak dan mempengaruhi fungsi bagian-bagian otak yang mengendalikan respon psikologis, seperti meningkatkan suasana hati, meningkatkan semangat dan energi, serta menghilangkan kelelahan. Kedua, bersyukur. Rasa syukur dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas kesehatan mental, dan kebahagiaan. Rasa syukur dapat dituangkan dalam bentuk jurnal dengan menuliskan berbagai hal yang patut disyukuri setiap harinya di buku. Ketiga, terbukalah dengan orang lain. Berbagi cerita dengan orang lain dapat membantu kita mengurangi beban dan berpikir lebih positif. Selain itu juga dapat menjadi sarana untuk kita semakin mengenal diri sendiri. Keempat, melakukan kegiatan positif yang menyenangkan. Mengisi waktu luang dengan mencoba hal baru atau melakukan hobi yang positif mampu menyegarkan pikiran dan menghilangkan penat. Terakhir, istirahatlah dengan cukup. Ayo, jaga kesehatan mentalmu dan orang-orang di sekitarmu. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.